Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang resonansi. Sebagai motivasinya, mengapa suara kata terdengar nyaring? Perhatikan percobaan berikut. Alat yang diperlukan: 2 garpu tala yang memiliki frekuensi sama, penyangga garpu tala beserta pemukulnya, gelas dan air. Apa yang harus kamu lakukan? Percobaan pertama, susunlah garpu tala seperti pada gambar. Pukullah garpu tala A dengan menggunakan pemukul garpu tala sehingga terdengar bunyi. Setelah beberapa lama, peganglah garpu tala A tersebut. Amatilah garpu tala B. Apa yang terjadi pada garpu tala B ketika garpu tala A dipukul? Mengapa itu terjadi dan disebut sebagai peristiwa apa? Pada saat garpu tala A dipukul, garpu tala A bergetar dan garpu tala B juga ikut bergetar karena memiliki frekuensi yang sama. Hal itu terjadi karena benda beresonansi. Artinya, benda yang memiliki frekuensi yang sama akan ikut bergetar jika benda lain digetarkan. Percobaan kedua, pukullah garpu tala dengan menggunakan pemukul garpu tala, kemudian dengarkan bunyi dari garpu tala tersebut. Pukullah garpu tala, kemudian dekatkan pada bibir gelas yang kosong dan dengarkan. Isilah air dalam gelas sebanyak setengah gelas. Pukullah garpu tala dengan menggunakan pemukul garpu tala. Kemudian dekatkan pada bibir gelas yang berisi air dan dengarkan. Gelas manakah yang menghasilkan suara paling keras? Urutkan manakah yang menghasilkan suara paling keras sampai paling rendah. Apa yang perlu kamu jelaskan? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Resonansi juga terjadi pada kolom udara. Bunyi akan terdengar lebih kuat ketika panjang kolom udara lebih besar. Bunyi akan terdengar lebih keras pada gelas yang berisi air lebih sedikit. Hal ini karena bunyi akan beresonansi lebih banyak pada udara yang lebih banyak. Bunyi akan terdengar lebih keras pada panjang kolom udara mencapai kelipatan ganjil kali 1/4 panjang gelombang bunyi. Perhatikan gambar. Ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain disebut sebagai resonansi. Ikut bergetarnya udara yang ada di dalam kentongan setelah dipukul mengakibatkan bunyi kentongan terdengar semakin keras. Berikut adalah alat untuk menyelidiki adanya resonansi pada kolom udara. Resonansi akan terjadi pada saat tinggi kolom udara mencapai 1/4 dari panjang gelombang sumber bunyi dikalikan dengan bilangan ganjil. Resonansi kolom udara biasanya dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai alat musik seperti gamelan, alat musik pukul, alat musik tiup, dan alat musik peti. Telinga manusia memiliki selaput tipis. Selaput itu mudah sekali bergetar apabila di luar terdapat sumber getar meskipun frekuensinya tidak sama dengan selaput gendang telinga. Selaput tipis sangat mudah beresonansi sehingga sumber getar yang frekuensinya lebih kecil atau lebih besar dengan mudah menyebabkan selaput tipis ikut bergetar. Dampak yang merugikan dari efek resonansi, misalnya
Bunyi ledakan bom itu dapat memecahkan kaca, meskipun kaca tidak terkena bom secara langsung. Bunyi gemuruh yang dihasilkan oleh guntur beresonansi dengan kaca jendela rumah sehingga bergetar dan dapat mengakibatkan kaca jendela pecah. Serta bunyi dari kendaraan yang lewat di depan rumah dapat juga menggetarkan kaca jendela rumah. Kesimpulannya, resonansi adalah ikut bergetarnya benda karena pengaruh getaran benda lain. Resonansi terjadi karena frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getar. Resonansi dapat juga terjadi pada kolom udara di atas zat cair. Resonansi pertama terjadi pada saat panjang kolom udara di atas permukaan air adalah 1/4 lambda sumber getar. Resonansi kedua terjadi pada saat panjang kolom udara di atas permukaan air 3/4 lambda sumber getar. Begitu pula resonansi ketiga terjadi pada saat panjang kolom udara di atas permukaan air 5/4 lambda sumber getar, dan seterusnya. Demikian anak-anak pembahasan tentang resonansi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.